Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Ibu kelas 10, hari ini kita akan ngebahas materi baru tentang elastisitas harga permintaan. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke elastisitas harga permintaan, saya akan menjelaskan apa itu elastisitas. Nah, kalau misalnya elastis itu sebenarnya apa? Lentur ya. Lentur atau mengikuti arus atau mengikuti keadaan itu elastis ya. Berarti lawan elastis apa? Inelastis atau itu kaku ya. Kalau nggak lentur berarti kaku. Berarti kalau di ekonomi elastisitas adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Artinya gimana? Bagaimana misalnya ada bagaimana perubahan gejala ekonomi yang satu ya berubah nih gejala ekonomi satu, akibat perubahan itu bagaimana ekonomi lain, gejala ekonomi yang lainnya gitu ya, saling berhubungan. Oke, langsung aja. Untuk mengukur derajat kepekaan, ukuran yang digunakan adalah rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang, baik yang diminta atau barang yang ditawarkan, dilihat dari persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Nah, kita melihat rasio kepekaannya, ikutin nggak? Misalnya, contohnya langsung saya katakan, harga. Kemarin kan kalau harganya naik, permintaan akan turun, ya kan? Kita di elastisitas ini mau melihat bagaimana kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta. Itu tadi, derajat kepekaan suatu gejala ekonomi. Gejala ekonominya apa? Permintaan barang yang diminta. Ya, bagaimana perubahannya, bagaimana kepekaannya, bagaimana kelunturannya terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya, terhadap perubahan harga. Ada harga berubah, bagaimana permintaannya? Ada harga naik, bagaimana gini ya? Oke, kita tahu kalau harga naik, permintaan turun. Ya, besar nggak gitu? Peka nggak? Lentur nggak? Atau sangat sangat sensitif? Misalnya ada harga naik, maka permintaan barang itu sangat besar nih turunnya, gitu ya. Itu yang mau kita bahas. Jadi kita ngebandingkan apa? Rasio itu kan perbandingan. Perbandingan dari perubahan gejala A telah dibagi dengan perubahan gejala B. Penyebab perubahan pada kuantitas barang, penyebab perubahan pada jumlah barang, baik yang diminta, baik itu permintaan atau tawarkan, kita bisa dibedakan menjadi 3. Ya, penyebabnya ada 3 nih. Perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain, bisa itu berhubungannya barang substitusi atau barang komplementer. Yang ketiga, income atau pendapatan. Nah, apabila kita kaitkan dengan penyebab di atas ya, yang tadi ada 3 penyebabnya, maka kita akan mengetahui 3 macam elastisitas. Yang pertama ada elastisitas harga atau price elasticity, yaitu bagaimana pengaruh jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Ingat, perubahan harga. Yang kedua, elastisitas silang atau cross elasticity membahas tentang perbandingan atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase barang lainnya. Ya, barang X dengan barang Y. Nah, misalnya harga barang X naik, bagaimana pengaruhnya terhadap barang Y gitu ya. Pengaruhnya permintaan terhadap barang Y. Yang ketiga, elastisitas pendapatan, membahas bagaimana perubahan pendapatan masyarakat mempengaruhi jumlah barang yang diminta, besarnya perubahannya. Kita ngebahas besarnya perubahan atau persentase perubahan. Ya, di elastisitas ini kita ngebahas besarnya perubahan. Barang yang diminta tawarkan akibat adanya perubahan pendapatan. Nah,
Kita dari 3 ada elastisitas permintaan, elastisitas silang, elastisitas pendapatan. Hari ini kita fokusnya untuk kali ini adalah di elastisitas harga. Di elastisitas harga juga dibagi menjadi 2, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Nah, elastisitas permintaan, apa itu pengertiannya? Atau kita simpulkan dengan ED ya. D itu kan demand. Berarti elasticity demand, yaitu derajat kepekaan yang disebabkan oleh perubahan harga barang sehingga terjadi perubahan pada kuantitas barang yang diminta. Adanya perubahan bagaimana besarnya, bagaimana sangat berpengaruhnya perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Besar pengaruhnya bagaimana? Sangat besarkah? Tidak terlalu besarkah pengaruhnya? Atau sama saja? Itu yang mau kita lihat. Besar kecilnya perubahan harga, bagaimana pengaruhnya? Besar pengaruhnya perubahannya terhadap besar jumlah barang yang diminta. Oke. Maka menghitung koefisien elastisitas permintaan yaitu persentasi perubahan permintaan Q ya. Kalau kuantitas itu Q dibagi dengan persentasi perubahan harga. Atau ED sama dengan delta Q. Ini delta Q. Ini delta Q, berarti Q2 dikurang Q1 dibagi delta P, price, P2 dikurang P1 dikali P, P-nya ini P1, Q di per Q, Q-nya Q1 yang kita ya. Hasil yang diperoleh dari perubahan koefisien elastisitas adalah bernilai negatif. Mengapa? Karena harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik atau mengalami arah yang berbalikan, ya kan? Hubungan antara permintaan dan hubungan antara harga dan permintaan kan negatif hubungannya. Maka nanti nilai elastisitasnya juga akan negatif. Hasilnya penurunan harga menaikkan permintaan atau kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Penurunan harga menaikkan permintaan atau kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Namun, biasanya tanda negatif diabaikan dalam menghitung koefisien elastisitas. Nah, ada 5 ya. Berdasarkan hasil dari koefisien elastisitasnya ada 5 jenis, ada 5 golongan. Yang pertama adalah elastisitas, permintaan yang elastis. Ketika elastisitas demand-nya lebih besar dari 1. Artinya, persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Atau artinya elastis itu ketika sedikit aja perubahan, misalnya gini, sedikit aja perubahan harga, sedikit aja naik perubahan harga, kan kalau harga naik barang yang diminta turun, ya, sedikit aja kenaikan harga, sedikit aja gitu ya, perubahan kenaikan harga sedikit aja, tapi sangat mempengaruhi, tapi jumlah barang yang diminta akan turun besar, banyak gitu. Lebih besar, artinya atau lebih besar persentase perubahan jumlah barang yang diminta daripada jumlah barang, daripada perubahan harga. Biasanya untuk barang-barang yang bersifat elastis itu adalah barang-barang yang sekunder. Ya. Jadi misalnya juga kalau harga turun permintaan naik gitu ya. Harga turun permintaan naik. Kita buat contohnya gini. Toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa.
Harga sepatu anak-anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Ya. Awalnya 20.000 turun menjadi 15.000, penurunan harga. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Perhatikan, kalau misalnya kalian lihat di sini aja, di sini perubahan cuma 10.000, ya kan? Cuma 10.000. Sedikit lah ya, sedikit kan? Tapi sangat besar kan? Dari 1.000 permintaannya menjadi 4.000, sangat besar, sangat berpengaruh, sangat elastis. Gitu. Maka kita hitung delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q 4.000 dikurang 1.000 per delta P 15.000 dikurang 20.000. Dikali 20.000 per 1.000 ya. P-nya P1, Q-nya Q1. Sama dengan 3.000 per min 5.000 dikali 20. Hasilnya min 12. Nah, seperti yang saya katakan tadi, min di sini kita tiadakan, tidak berlaku. Maka hasilnya berapa? 12. Artinya perubahan harga sebanyak 1% ya menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 12%. Ketika koefisiennya 12, maka 12 kan lebih besar dari 1, maka termasuk elastis. Jika kamu lihat di kurva, sangat jelas. Lihat, ini P0, ini P1. Sedikit perubahannya kan dari sini. Sedikit, dia kecil. Ya, kecil perubahan harganya, tapi sangat membuat jumlah barang yang diminta sangat banyak. Itulah dia sangat elastis, sangat peka. Paham ya? Tengok nih, ini besar ya. Q0-nya ke Q1-nya. Padahal dari P0 ke P1-nya kecil. Nih. Bentuk kurva elastisitas permintaan yang elastis. Yang kedua, permintaan inelastis ketika ED-nya lebih kecil dari 1. Gini, kalau di elastisitas permintaan elastis biasanya untuk barang-barang sekunder, macam sepatu, baju, tas gitu, sekunder ya. Permintaan inelastis adalah ketika perubahan harga lebih besar dibandingkan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Atau dengan kata lain, perubahan yang besar dalam harga tidak diiringi oleh perubahan permintaan dalam kuantitas yang diminta. Kalau dia di permintaan inelastis, biasanya itu untuk barang-barang pokok. Berubah pun harga itu tidak akan terlalu banyak merubah permintaan. Ya. Jadi misalnya di pasar tradisional harga jeruk lokal mengalami kenaikan 6.000 menjadi 7.000, dari 6.000 menjadi 7.000. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan jeruk lokal turun dari 700 menjadi 600. Turun lah kan, kalau naik harganya kan jadi turun gitu. Maka ED-nya berapa? Delta Q per delta P dikali P per Q. 650 dikurang 700 per 7.000 dikurang 6.000 dikali 6.000 per 500. Min 50 per 1.000 sama dikali 12. Min 0,5 dikali 12 sama dengan min 0,6. Ingat, minnya tidak dianggap. 0,6 lebih kecil dari 1, termasuk inelastis. Perhatikan, padahal kan P0 sama ke P1-nya kan cukup besar, tapi cukup besar ya, cukup besar. Tapi nih tengok, dari Q0 ke Q1-nya penurunan harganya, penurunan jumlah barang yang diminta sedikit kan, lebih kecil kan. Ini lebih kecil daripada ini. Gitu. Kayak apa ya, barang-barang pokok, kayak beras lah. Kalau beras. Teorinya kalau harga beras naik, maka jumlah barang yang diminta turun, gitu ya. Tapi karena beras itu barang-barang pokok, ya, pokok penting,
naik pun harga beras, permintaan akan beras tidak terlalu besar penurunannya karena harga barang pokok dia gitu. Naik pun harga berasnya naik banyak, ya naik banyak harga berasnya karena beras itu barang pokok, maka perubahan permintaan beras itu tidak terlalu banyak turunnya. Itu dia kalau ini elastis. Yang ketiga, permintaan elastis uniter ketika ED-nya sama dengan 1. Artinya persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Oke, ini contohnya. Langsung masukkan ke angkanya, dapatlah nilainya 1. Min 1. Minnya kita hilangkan, ya. Maka kita lihat sama dia. Nih. Sama persentase perubahannya. 4. Permintaan ini elastis sempurna ketika ED-nya sama dengan 0. Permintaan mempunyai angka koefisien sama dengan 4 ini elastis sempurna. Di pasar tradisional, contoh kota Bandung mengalami setiap minggunya sekitar 4.000 sampai 6.000. Namun permintaannya selalu sama, yaitu berjumlah 1 ton setiap minggu. Perhitungan koefisiennya adalah delta Q-nya berapa? Nggak ada ya, 0 ya. Delta P-nya juga tidak terhingga, dikali P per Q. Sama dengan 0 per tidak terhingga. ED sama dengan 0. Gitu. Berubah pun harga, berarti ini kan berubah harga kan, berubah pun harga ini berubah pun harga ke atas, tetap aja dia Q-nya di sini, nih, oke. Permintaan elastis sempurna ketika ED sama dengan tidak terhingga, ya. Permintaan bisa mencapai jumlah yang tidak terhingga meskipun harga barang tetap. Nih. Harga barang tetap, tapi ini jumlah barang yang diminta terus meningkat, tidak terhingga. Oke. Baik, itu materi tentang elastisitas permintaan. Semoga dimengerti. Intinya elastis itu kepekaan besar kecilnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari perubahan harga. Besar nggak presentasinya? Besar atau kecil, itu dia. Kalau elastisitas sangat mempengaruhi nggak perubahan harga itu terhadap jumlah barang yang diminta. Sangat elastis atau tidak elastis gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.